Sekali lagi saya mau katakan, Menteri menunda pengangkatan CPNS dan P3K dengan alasan anggaran itu adalah omong kosong. Negara Indonesia kaya. Siapa bilang negara Indonesia dalam keadaan kekurangan anggaran? Tipu. Kali ini saya kembali mengkritisi kebijakan maupun pendapat daripada Menpan RB Ibu Rini Widiantini dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Kang Dede Yusuf. Kang Dede mengatakan bahwa penundaan pengangkatan CPNS dan P3K disebabkan karena pemerintah daerah yang cukup berat untuk mengalokasikan anggaran di masa awal transisi kepala daerah. Dalam pernyataan langsungnya begini, permintaan kepala daerah baru dilantik dan belum mengalokasikan anggaran untuk visi misi baru, ditambah efisiensi dan sebagainya sehingga daerah banyak yang berat untuk menganggarkannya. Kalau CPNS atau P3K ini diangkat, dikasih NIP atau SK pada tahun 2025 ini, maka daerah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran gaji. Dalam arti bahwa negara ini sudah tidak mampu mengakomodir anggaran, mengalokasikan anggaran untuk kalian-kalian yang sudah dinyatakan lolos dan tidak mendapatkan SK di tahun 2025 ini. Ini sebuah dalil dan sebuah alasan yang tidak masuk akal. Termasuk Ibu Menteri juga mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu ada penundaan pengangkatan dari tahun 2025 hingga realisasinya rencananya 2026. Perlu Anda ketahui bahwa tahun 2023 bidan pendidik juga sudah mengalami nasib yang sama, yaitu mereka yang sudah lolos, yang sudah diberikan SK dicabut lagi oleh kementerian, ya. Bidan pendidik akhirnya melakukan demonstrasi. Mereka tidak mendapatkan SK tahun 2024 dan diminta tunda hingga tahun 2025. Bidan pendidik perwakilan dari hampir 700 orang ini datang melakukan aksi di berbagai tempat termasuk di Menpan RB untuk meminta pertanggungjawaban Menpan RB. Sekarang ganti menteri lagi. Menteri baru buat kebijakan baru. Menteri baru memberikan kebijakan yang menurut saya sangat merugikan masyarakat. Bang Dedi, Anda itu adalah perwakilan masyarakat di DPR RI. Masa Anda saja tidak mampu memperjuangkan hampir 1 juta orang yang dimana sudah dinyatakan lolos? Kalau memang negara tidak mampu membiayai, kenapa melakukan seleksi? Kenapa mau melakukan penjadwalan seleksi di tahun 2024 maupun 2025? Kalau memang anggaran tidak ada, ya jangan adakan seleksi saja. Menurut saya ini adalah pembohongan publik. Ini adalah PHP. Negara merugikan masyarakat. Negara membuat pembohongan publik kepada hampir 1 juta orang CPNS maupun P3K. Nah, kalau memang kebijakan begitu, yang dirugikan adalah Anda sementara membuat rugi pemerintahan ini. Dalam artian karena kebijakanmu kebijakan yang keliru, kebijakan yang tak bisa dibenarkan karena persoalan anggaran. Kalau memang masalah anggaran, kenapa banyak orang korupsi? Di Pertamina saja, dari tahun 2018 sampai 2024, korupsi hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Belum lagi di lembaga-lembaga lain, kementerian lain yang sudah dikorup. Nah, kalau anggaran begini banyak yang sudah dikorup, berarti negara ini mampu. Dalil, alasan, dalil-dalil dari kementerian maupun Bang Dede Yusuf mengatakan bahwa alasan penganggaran sehingga penundaan penjadwalan ini ditunda hingga sampai 2026 adalah tidak masuk akal. Ini adalah PHP, pembohongan publik. Jadi menurut saya Bang Dede Yusuf, kalau Anda tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, mending Anda jangan jadi DPR RI saja, termasuk Ibu Menteri. Ibu Menteri, kalau Anda tidak punya kemampuan dalam mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan warga negara Indonesia, maka lebih baik Anda ini dicopot saja. Pak Presiden Prabowo Subianto, jangan membiarkan pemimpin-pemimpin menteri-menteri gagal begini ada di lingkaran Bapak. Kenapa? Ketika mereka buat kebijakan semacam ini, yang rugi adalah Bapak. Mereka, masyarakat akan menilai bahwa di masa pemerintahan Pak Prabowo ini ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Orang akan menggiring opini, orang akan memframing lalu menghajar Pak Presiden Prabowo. Kami ingin Bapak Presiden Prabowo 2 periode. Nah, kalau mulai dengan cara-caranya menteri-menteri gagal ini Bapak pelihara, membuat kebijakan yang merugikan 1 jutaan lebih ini, maka Pak Prabowo yang rugi. Mas Gibran yang rugi. Karena itu kalau saya di posisi Anda sebagai presiden maupun wakil presiden, saya copot, saya pecat menteri-menteri gagal model begitu. Menteri-menteri gagal semacam ini merugikan Anda berdua.
Saya mohon, tolonglah penundaan itu dicabut kembali. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu ditarik kembali ya. Ditarik kembali dan segera berikan SK dan NIP pada tahun 2025 ini juga. Jangan PHP mereka. Di kampung-kampung ada banyak P3K atau ke honor-honor yang sengsara. Gajinya tidak cukup besar, Pak. Tolong, kapan lagi negara bisa sejahterakan mereka? Ini adalah momen dan kesempatan terindah. Kalau memang Bapak Presiden juga tidak mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, mau apa lagi? Kita mau harap siapa Pak Presiden Prabowo? Jadi Menteri Rini ini menteri yang gagal. Tolong berhentikan dia, copot dia, ganti dia. Karena di luar sana ada banyak menteri-menteri lain yang bisa mengurusi Menpan RB. Kalau alasan anggaran, ya sudah cari anggaran lain Pak. Negara ini kaya raya Pak. Jangan jadikan anggaran itu sebagai alasan yang tidak masuk akal. Kenapa? Saya bilang negara ini kaya. Karena banyak orang yang korupsi. 1.000 triliun yang di Pertamina, tolong dikembalikan secara semuanya. Maka 1.000 triliun bisa digaji. Dipakai untuk biaya mereka-mereka ya, CPNS maupun P3K yang sudah dinyatakan lolos. Jangan PHP, jangan buat rugi masyarakat, jangan buat masalah. Ini adalah penciptaan konflik di antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat akan membenci pemerintah, Pak. Tolong, jangan jadikan alasan kepala daerah baru dilantik, ada transisi, ada penganggaran baru, itu alasan yang tidak masuk akal. Saya kira itu bukan seorang pemimpin yang bicara. Kalau bicara anggaran yang negara kaya, Indonesia kaya, titik. Indonesia kaya, titik. Indonesia kaya. Jangan jadikan anggaran sebagai sebuah alasan untuk menghajar para P3K maupun CPNS. Untuk teman-teman P3K, teman-teman CPNS yang sudah dinyatakan lolos, lakukan aksi besar-besaran di setiap Indonesia. Seluruh provinsi, aksi mogok. Saya mengundang Anda semua melakukan aksi di Jakarta, di daerah Anda, supaya negara tahu bahwa apa kebijakan yang dibuat oleh Menpan RB itu betul-betul merugikan Anda dan Anda tidak sepakat. Lakukan demonstrasi besar-besaran di mana-mana saja. Sekian dari saya, bersama yang aktivis Fritz Alorboy, pejuang Nakes dan Koordinator Gerakan Rakyat Pembela Nakes dari Jakarta.